Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan membahas tentang kasus IPB dan Amerika. Pemateri pertama yaitu saya sendiri atas nama Ernia Sari yang membahas tentang fakta IPB. Fakta IPB melakukan perjanjian untuk mengirim 800 kera ke Amerika. Kera tersebut hanya akan diambil anaknya saja dan babannya akan dikembalikan ke Indonesia. Harga per ekor disepakati sebesar 80 juta dan pihak Amerika Serikat hanya membutuhkan anaknya saja dan harus beranak di Amerika Serikat. Ketika posisi pesawat masih di Swiss, seekor monyet stres dan lepas melahirkan anaknya karena induknya telah dilumpuhkan dan mati. Maka dokter hewan IPB menyuntik mati anak monyet tersebut karena pertimbangan rasa kasihan. Lawyer Amerika Serikat menuntut IPB atas dasar pelindungan satwa dan dianggap tak memenuhi prestasi dengan sempurna serta membunuh seekor anak monyet. Di satu sisi, kera di Indonesia tidak lebih sebagai hama, sedangkan bagi Amerika Serikat merupakan satwa yang harus mendapat perlindungan. Jawab. Forum yang berwenang adalah yaitu peradilan mana yang berwenang mengadili kasus ini, yaitu Pengadilan Bogor, karena sesuai dengan prinsip aktor sequitur forum re, yaitu gugatan diajukan ke pengadilan tempat di mana tergugat bertempat tinggal. Karena tergugat IPB bertempat tinggal di Bogor, maka forum yang berwenang harus di tempat tinggal tergugat. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah mengenai titik taut. Titik taut yang pertama adalah titik taut primer. Titik taut primer adalah faktor-faktor atau keadaan yang menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Dalam kasus ini, yang merupakan titik taut primer harus dilihat atau ditinjau dari pengadilan yang berwenang yang menyelesaikan sengketa ini. Menurut pandangan PN Bogor, perkara ini adalah perkara HPI karena ada unsur asingnya, yaitu pihak penggugat berkewarganegaraan Amerika. Yang kedua, kualifikasi adalah penyalinan fakta sehari-hari ke dalam istilah-istilah hukum. Kasus ini termasuk kualifikasi hukum perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Kualifikasi hukum perjanjian ini karena mengenai prestasi dari pihak IPB atau jumlah kera yang dikirim menjadi berkurang satu, yang adalah seharusnya 800 ekor kera. Kualifikasi perbuatan melawan hukum karena pihak IPB menyuntik anak monyet sampai mati. Kera menurut Amerika Serikat merupakan satwa yang harus atau mendapat perlindungan, sehingga perbuatan IPB menyuntik mati anak kera diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, pada kasus IPB dan Amerika, ini menggunakan beberapa titik taut, di antaranya titik taut sekunder. Titik taut sekunder yaitu titik taut atau keadaan-keadaan yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan. Dalam kasus ini, titik taut sekunder untuk klasifikasi perjanjian yang dibuat IPB dengan Amerika Serikat tidak ada pilihan hukum maupun forum. Maka, yang menjadi titik taut sekundernya bisa ada beberapa hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hidayatul Aini, kelas 3B. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang titik taut sekunder, di mana yang pertama titik taut sekunder yaitu lex loci contractus, di mana lex loci contractus itu artinya suatu kontrak ditentukan oleh hukum di mana tempat kontrak itu dibuat, di mana ia diciptakan dan juga dilahirkan. Titik taut yang kedua ialah lex loci solutionis, artinya ialah pilihan hukum ditentukan dari tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Biasanya teori ini digunakan untuk menentukan akibat-akibat hukum dari suatu perjanjian. Dan titik taut yang ketiga ialah the proper of
the contract. Artinya ialah biasanya digunakan untuk mengedepankan apa yang dinamakan intention of the parties. Hukum yang ingin diberlakukan untuk perjanjian tersebut karena dikehendaki oleh para pihak YBS. Hukum yang dikehendaki itu bisa dinyatakan secara tegas, yaitu dicantumkan dalam perjanjian. Bisa pula tidak dinyatakan secara tegas. Apabila ditegaskan keinginan para pihak, maka hukum yang diberlakukan adalah yang ditegaskan. Apabila tidak ditegaskan, maka harus disimpulkan oleh pengadilan dengan melihat pada isi perjanjian. Bentuknya pun unsur-unsur perjanjian maupun kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di sekelilingnya yang relevan dengan perjanjian tersebut. Selanjutnya, titik taut yang keempat ialah the most characteristic connection. Artinya ialah untuk menentukan hukum mana yang berlaku atau hukum dari negara dengan mana kontrak bersangkutan mempunyai prestasi yang paling kuat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Chandra Ridanti dari kelas 3B. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu yang pertama di sini ialah lex casual, hukum yang dipakai untuk menyelesaikan perkara, yaitu apabila perjanjian dibuat di Indonesia, maka berdasarkan lex loci contractus, maka hukum Indonesia yang dipakai. Tetapi kalau perjanjian dibuat di Amerika Serikat, maka hukum Amerika Serikat yang dipakai. Yang selanjutnya, berdasarkan lex loci solutionis, apabila isi perjanjian dilaksanakan di Indonesia, maka hukum Indonesia yang dipakai. Apabila isi perjanjian dilaksanakan di Amerika Serikat, maka hukum Amerika Serikat yang dipakai. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan di sini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Suparti, kelas 3B. Baik, seperti yang teman-teman bahas tadi, baik saya akan menjelaskan sedikit, menambahkan sedikit. Jadi berdasarkan demostic characteristic contonation, akad hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia karena yang melakukan prestasi paling kuat atau paling dominan adalah IPB sebagai penjual kera, karena IPB yang harus menyerahkan kera atau merawat dan menjaga kera dengan baik sampai nanti kera diserahkan kepada pihak Amerika Serikat. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.